Hari ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang analisis isu-isu kontemporer. Ada 4 bahasan yang akan dikaji dalam materi ini. Pertama, perubahan lingkungan strategis. Yang kedua, isu-isu kontemporer. Yang ketiga, tingkatan isu. Dan yang keempat adalah teknik analisis isu. Pertama, perubahan lingkungan strategis. Perubahan bermakna pergantian, pertukaran. Perubahan adalah sesuatu yang dinamis, yang terjadi dan tidak mungkin kita elakkan. Saya mengutip pendapat Charles Hadi, di mana dia menyebutkan bahwa kita harus meninggalkan cara lama agar kita sukses dalam menghadapi masa depan. Oleh karena itu, sebagai calon aparatur sipil negara, maka diharapkan kita mampu berinovasi, melakukan kreativitas dalam mengatasi perubahan-perubahan. Maka, sesuai dengan pendapat Ancok, ada 6 modal yang diperlukan dalam mengatasi perubahan. Yang pertama adalah modal intelektual. Adanya rasa ingin tahu terhadap sesuatu membangkitkan pemikiran manusia untuk mencari pemikiran-pemikiran atau ide-ide terhadap perubahan yang terjadi. Kemudian, modal emosional, kemampuan mengendalikan diri sehingga mampu menyikapi perubahan. Yang ketiga adalah modal sosial, kemampuan dalam berinteraksi terhadap lingkungan masyarakat menjadi modal bagi kita untuk mengatasi perubahan. Yang keempat adalah modal ketabahan, sabar dan tabah terhadap situasi yang terjadi saat ini. Yang kelima, modal etika ataupun moral. Moral dijadikan sebagai benteng dalam menyikapi perubahan-perubahan terjadi, karena perubahan yang terjadi itu memberikan dampak negatif. Ada yang berdampak positif dan ada juga yang berdampak negatif. Maka dengan modal moral kita mampu tetap mempertahankan nilai-nilai etika yang ada pada diri kita. Dan yang terakhir, yang keenam, itu adalah modal kesehatan jasmani. Ketika fisik sehat, maka kita mampu melahirkan ide-ide. Namun ketika fisik kita kurang baik, maka kita akan bersifat pesimis dan menganggap perubahan itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Maka dari perubahan tersebut kita bisa melihat bahwa perubahan tersebut bisa terjadi dari individu itu sendiri, kemudian keluarga, lingkungan, masyarakat, bahkan secara global ataupun dunia. Ya, di kajian berikutnya itu tentang isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer itu bisa kita lihat adanya korupsi, ya, bagaimana korupsi itu merupakan sebuah perbuatan yang melakukan tindakan merusak ataupun seperti menyuap, gratifikasi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu contoh isu kontemporer adalah narkoba, ya. Narkoba merupakan sebuah obat-obatan terlarang yang dapat mengakibatkan seseorang itu bertindak di bawah kesadaran. Dia tidak sadar terhadap apa yang dia perbuat. Yang ketiga itu adalah terorisme ataupun radikalisme. Selanjutnya, isu kontemporer itu bisa terkait dengan money laundering, pencucian uang. Kemudian ada proxy war, yaitu perang ya, antara dua negara, di mana negara lain ikut melakukan ikut campur dan menyebabkan ketegangan politik di antara dua negara. Kemudian yang keenam itu ada kejahatan mass communication ataupun kejahatan komunikasi massa. Ini bisa berupa cybercrime ataupun kejahatan cyber. Kemudian hate speech, ujaran kebencian, di mana ini berusaha untuk melakukan provokasi atau pengaruh yang menyebabkan suatu individu ataupun kelompok itu membenci suatu
individu ataupun kelompok tertentu. Kemudian ada hoax, berita bohong. Maka dari isu-isu yang tadi kita bisa melihat tingkatan-tingkatan isu tersebut. Apakah itu korupsi, narkoba, proxy war, money laundry, ataupun cybercrime, itu termasuk ke dalam tingkatan apa? Nah, di dalam kajian pembahasan berikutnya itu adalah tentang tingkatan isu. Tingkatan isu itu ada 3. Pertama, current issue atau isu saat ini. Yang kedua, itu adalah emerging issue atau isu yang sedang berkembang. Dan yang ketiga adalah potential issue atau isu yang potensial yang belum berkembang namun terindikasi melalui instrumen-instrumen yang ada. Maka berdasarkan tingkatan-tingkatan tersebut dan isu-isu kontemporer yang ada, kita bisa melakukan teknik analisis isu. Ya, kita bisa menggunakan teknik tapisan, kita bisa menggunakan teknik SWOT. Ya, teknik tapisan itu dengan menggunakan metode AKPK, di mana A itu adalah aktual, artinya itu terkini. K, kehalayakan. Kehalayakan itu dipandang penting. Dan P itu problematik, ya, permasalahan yang ada. Dan K terakhir itu adalah kelayakan. Nah, kemudian ada teknik SWOT. S-nya itu berupa strength. Strength adalah kekuatan. Dan W-nya itu adalah weakness, kelemahan. Kemudian O-nya itu adalah opportunities, kesempatan. Dan T-nya itu adalah threat, ya, tantangan ataupun upaya yang diatasi untuk mengatasi isu-isu terkini. Ya, jadi berdasarkan analisis isu-isu kontemporer tersebut, kita sebagai ASN mampu melakukan analisis dan mampu melakukan tindakan-tindakan atau upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi isu-isu tersebut. Maka diharapkan, ya, kita sebagai calon aparatur sipil negara, kita mampu membentengi diri dengan moral-moral, dengan nilai-nilai etik, dan kita mampu melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan diri menjadi calon aparatur sipil negara yang profesional dan berkompeten, sehingga aparatur sipil negara yang profesional mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan masyarakat mendapatkan kepuasan terhadap citra kita sebagai PNS. Demikian materi saya tentang analisis isu-isu kontemporer. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.